Kita bersyukur bahwa kita ada di negeri yang sudah merdeka dari penjajahan. Amin. Besok kita akan merayakan itu bersama-sama, saudaraku. Nah, ini ulang tahun yang ke-75 memang agak unik, ya, karena dirayakan dengan mungkin penuh keprihatinan, saudaraku, karena ada pandemi, ya. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan sungguh punya rencana yang besar buat bangsa kita, ya. Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang juga Tuhan ada di hati Tuhan, dan Tuhan ingin supaya bangsa Indonesia juga boleh mengenal Dia dan menyembah Dia, saudaraku, di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita bersyukur, kita yang hari ini percaya kepada Yesus, kita yang telah terlebih dahulu menerima, mengalami kemerdekaan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama dan yang kedua demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, dikatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, saudara di rumah, saudara bersama dengan kompak, saudara bersama dengan komunitas saudara, kita yang percaya yang ada di dalam Yesus. Firman Allah berkata, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, dari hukum maut. Ya, kuasa dosa dan kuasa maut tidak lagi berkuasa atas setiap kita yang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan mau supaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ini juga boleh dialami oleh bangsa kita Indonesia. Ya, saudara mengasihi bangsa Indonesia. Ya, nanti kita mesti bawa bangsa ini dalam doa-doa syafaat kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita boleh bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Itulah pekerjaan kita, saudaraku, sebagai imam-imam perjanjian baru. Kita membawa bangsa kita di hadapan Tuhan ketika kita menyembah Dia. Ada satu ayat yang berkata begini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi pusakamu. Ya, saudaraku, bangsa ini, biar kita minta di hadapan Tuhan menjadi pusaka kita. Amin. Haleluya. Untuk itu, saudaraku, biarlah kita yang telah ditebus, kita yang telah dimerdekakan ini. Bagaimana, saudaraku, kita harus senantiasa hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kita senantiasa, saudaraku, bisa beribadah dalam ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, saudaraku, yang Tuhan kehendaki. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan beberapa ayat ini, saudaraku, sebagai satu nasihat, satu juga teguran buat kita, supaya kita boleh menyembah Dia, saudaraku, di dalam roh dan kebenaran. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat sebelumnya, itu adalah tulisnya tentang, saudaraku, bahwa di dalam jemaat Korintus ada dosa. Ya, dan saudaraku, firman Tuhan berkata, dosa itu seperti ragi yang mengkambirkan seluruh adonan. Jemaat itu adalah sebuah adonan, jemaat itu adalah juga seperti roti yang tidak berragi. Nah, saudaraku, saya akan hanya membaca dari ayat yang ke-6. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 berkata, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkambirkan seluruh adonan? Kenapa, saudaraku, Paulus menegur jemaat di Korintus? Kemegahanmu tidak baik. Saudaraku, yang dimaksudkan dengan kemegahan di sini, mereka, saudaraku, tahu ada dosa di dalam jemaat yang dikatakan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa manapun. Tapi itu ada di tengah-tengah bangsa, saudaraku, di dalam jemaat Korintus. Tapi mereka mendiamkannya. Mereka tidak menegur orang yang berbuat dosa. Ya, saudaraku, itu sebabnya Paulus berkata kemegahanmu tidak baik. Ya, atau kebaikan toleransimu itu tidak baik di dalam jemaat, saudaraku. Ya, dikatakan ayat yang ke-7,
Buanglah ragi yang lama itu. Yang dimaksud adalah dosa itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Saudara, oleh karena Kristus yang telah menebus kita. Kristus yang telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maka kita adalah adonan yang baru. Kita adalah seperti roti yang tidak berragi. Saudaraku, ingat ketika perjamuan terakhir, Yesus memecahkan roti dan dia berkata, ini apa? Inilah tubuhku. Kita tubuh Kristus, saudaraku, kita adalah roti yang tidak berragi. Dan Tuhan mau supaya jangan dalam ibadah kita, dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ibadah itu bukan hanya 2 jam di hari Minggu atau 2 jam di dalam hari-hari komsel. Tapi ibadah itu adalah hidup kita sehari-hari. Tuhan mau firman Allah berkata, jangan ada ragi yang lama, jangan ada dosa di dalam hidup kita. Ya, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Darah Yesus yang tercurah di Kalvari itu, yang telah menghapuskan segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, dan membebaskan kita untuk kita bisa datang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ayat 8, mari sama-sama kita baca bersama-sama. Ayat 8 dikatakan, 2, 3. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik saudaraku bersama dengan keluargamu di rumah, dalam komunitas dan juga dalam kompak. Mari kita punya komitmen bersama-sama. Untuk itu, saudaraku, hidup kita mau, saudaraku, tetap jaga kemurnian hati kita, kemurnian hidup kita. Biar kita hidup selalu dalam kebenaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin. Dalam keluarga kita mau terbuka, saudaraku. Jangan ada ragi keburukan, jangan ada ragi kejahatan di dalam keluarga. Ya, yang disembunyikan mungkin oleh suami, atau yang disembunyikan oleh istri, atau yang disembunyikan oleh anak-anak. Kita mau, saudaraku, supaya keluarga kita juga menjadi adonan yang baru, roti yang tidak berragi itu. Ya, yang di dalamnya hanya ada kemurnian dan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Amin. Supaya ibadah-ibadah kita, penyembahan kita, pujian kita kepadanya, itu boleh naik seperti dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Saudaraku, mau hidupmu, keluargamu, komunitasmu bagaikan adonan yang tidak, saudaraku, terkamirkan. Saudara mau keluargamu, ya komunitasmu bagaikan roti yang tidak berragi. Hidupmu, saudaraku, hari ini kita membuat sebuah komitmen. Ya, kita bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi terlebih lagi kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan dari dosa dan maut. Dan biarlah mari kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Karena darah Yesus yang telah membebaskan kita. Janganlah kita menyia-nyiakannya, janganlah, saudaraku, kita menganggap remeh darah Yesus. Karena darah itulah yang telah melayakkan saudara dan saya untuk datang kepada Bapa di surga dan kita bebas dari dosa dan maut. Amin. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
baru, jalan yang hidup di hadapan Bapa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Senantiasa Roh Kudus, penuhi kami, kuasai seluruh hidup kami. Ya Roh Kudus, tubuh kami adalah bait-Mu. Penuhi kami, kuasailah seluruh hidup kami. Ya Roh Kudus, Engkau memerdekakan segenap hidup kami. Ya Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya Lord. Thank you Lord. Haleluya. Oh Lord. Ya bebaskan kami Yesus. Bebaskan setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, di rumah, dimanapun mereka berada. Bebaskan dari segala kuasa-kuasa yang lain. Kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa kegelapan. Roh Kudus, bawa kami terus masuk dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Allah adalah Roh. Oleh sebab itu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami mau membuka hidup kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Oh,
Saudara yang rindu dan haus untuk dipenuhi Roh Kudus, mari berseru kepada Yesus. Berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadanya. Syaralamaya sandaralama senaralamo kinayara yara yara lamaya sandana kiraya lamaya sandaralamo. Haleluya Lord. Syadaralama rasyadadaralamo. Oh.